Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN 2023 mengamanatkan penataan tenaga non-ASN atau honorer tuntas 2024. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufik mengatakan penataan honorer merupakan salah satu fokus dalam UU ASN 2023 yang disahkan pada tanggal 3 Oktober tahun 2023. Menurut Taufik, UU ASN 2023 mengamanatkan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember tahun 2024. Pada sisi lain, instansi pemerintah dilarang mengangkat non-ASN selain pegawai ASN sejak UU ASN 2023 diundangkan atau mulai berlaku. Bagaimana cara penyelesaian honorer 2024? Apakah seluruhnya akan diangkat menjadi PNS dan PPPK? Taufik menjelaskan honorer akan dijadikan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, baik PPPK full-time maupun PPPK part-time atau paruh waktu. Ia menegaskan bahwa honorer yang saat ini berjumlah 2,3 juta tidak akan dihapus atau diberhentikan secara massal. Ini cukup hangat diperbincangkan. Konsep penataan non-ASN ini adalah bahwa tidak ada PHK nanti, sehingga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK. Tetapi, pemanfaatannya bisa penuh waktu, bisa paruh waktu sesuai kebutuhan instansi, terang Taufik saat menjadi pembicara dalam webinar ASN Belajar seri 37 Undang-Undang ASN 2023 apa yang baru. Taufik mengatakan ke depan PPPK P3K tidak harus bekerja setahun penuh. Mereka bisa dikontrak selama beberapa bulan saja, sesuai kebutuhan instansi. Kadang-kadang kenyataan di lapangan seringkali P3K ini mungkin dibutuhkannya tidak 1 tahun full, mungkin hanya beberapa bulan, bahkan beberapa minggu, katanya. Model kontrak kerja seperti itu telah diberlakukan di beberapa negara dan hasilnya cukup baik. Kita belajar dari banyak negara, model kontrak seperti ini sangat positif bagi tenaga kerja, bagi masyarakat ketika membutuhkan pekerjaan, imbuhnya. Model seperti itu juga memberikan dampak positif bagi ekonomi karena dengan tidak adanya PHK massal, maka angka pengangguran bisa ditekan. Positif bagi ekonomi karena kita mencegah adanya pengangguran dan kita mengembangkan keterampilan orang. Misalnya ada yang pengen kerja hanya 3 bulan setelah lulus kuliah dan sebagainya, beber Taufik. Selain itu, ke depan P3K akan mendapatkan uang pensiun seperti pegawai negeri sipil PNS. P3K akan mendapatkan uang pensiun setelah 7 tahun bekerja. Ini yang menarik bahwa nanti hak P3K kita sedang atur di dalam peraturan pemerintah PP. Ini juga punya hak yang sama dengan ASN PNS. Nanti dapat pensiun. Syarat dan ketentuan berlaku. Minimal sudah 7 tahun bekerja, terang Taufik. Uang pensiun diambil dari pembayaran iuran setiap bulan. Jadi, P3K akan membayar iuran pensiun setiap bulan yang dipotong dari penghasilan atau gaji. Taufik tidak menjelaskan berapa persen potongan gaji P3K untuk iuran pensiun. Persentase pemotongan gaji untuk pensiun bakal diatur dalam PP. Selama ini, besaran iuran pensiun yang dibayar PNS setiap bulan sebesar 4,75% dari jumlah penghasilan pegawai, yakni dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak.